Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catarina Putri Wulandari. Saya dari kelas 4B. NPM saya C1C022153. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas, saldo laba, dividen, saham, treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama itu ada dividen. Dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada pemegang saham. Umumnya, dividen diambil dari saldo laba dan sangat jarang sekali perusahaan membagikan seluruh laba diperoleh selama satu periode atau 1 tahun kepada pemegang saham. Beberapa perusahaan mempertimbangkan jumlah saldo laba yang tidak direstriksikan sebagai batasan dari distribusi dividen. Berikut adalah beberapa pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen. Yang pertama yaitu memenuhi ketentuan yang disebut dalam perjanjian dengan kreditor. Yang kedua ada memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga ada memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan atau ekspansi lebih lanjut. Nah, yang keempat ada menciptakan skema pembagian dividen yang stabil, dan yang kelima ada menciptakan bantalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Pemecahan merupakan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Biasanya pemecahan saham dilakukan ketika nilai harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi, sehingga menjadi kurang aktif diperdagangkan. Melalui pemecahan saham, harga pasar saham akan berkurang sesuai rasio, sehingga dengan harga yang relatif rendah akan menarik minat para investor untuk melakukan perdagangan saham. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil pajak. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga itu ada mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat ada membentuk pasar bagi saham. Dan yang kelima ada saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Yang keenam ada saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurangi beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK, komponen penghasilan komprehensif lain meliputi yang pertama ada perubahan dalam surplus regulasi, yang kedua ada keuntungan dan kerugian aktuari atas program manfaat pasti yang diakui, yang ketiga ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat ada keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Nah, yang kelima ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Sekian dari materi saya, terima kasih.